Sebelum lanjut videonya, silakan klik subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke, hari ini kita kedatangan Honda Beat dengan posisinya mau ganti ban belakang ya. Jadi ban luarnya mau diganti dengan yang baru, diganti dengan yang ori ya, ori dari Hondanya. Tadi posisinya sudah dilepas bagian knalpotnya, jadi ini kita langsung aja dilepas bagian ban luarnya ya. Oke, ini saya membuka bagian dopnya dulu. Bagian dopnya saya buka dulu, pakai tangan juga sudah terbuka ya. Oke, setelah bagian dop sudah terbuka, lanjut saya pijat-pijat. Ternyata bannya itu nempel di bagian pelek ya. Awalnya kayaknya ban tubles, jadi dikasih ban dalam, jadi lumayan agak susah ya. Jadi ini saya pakai dua cukit, yang satu buat membuka, yang satu itu buat merenggangkan. Jadi agak direnggangin supaya tidak menempel ke bagian pelek. Begitu juga bagian sebaliknya ya, satu dibuka dan satu buat menyungkit, tidak cukit keluar, artinya cukit ke arah yang tidak nempel pada bagian pelek, sambil ditekan-tekan terus ya. Sedikit demi sedikit. Setelah bannya sudah tidak menempel di pelek, lanjut kita tekan-tekan pakai tangan juga bisa ya. Kita tekan-tekan pakai tangan. Setelah bannya sudah keluar semua, lanjut kita cukit. Nah, cukitnya saya dengan satu cukit. Nah, biasanya posisi yang sebaliknya ini agak ini juga ya. Oke, dengan dua cukit, sekarang dengan tiga cukit ya. Oke, setelah tiga biasanya kesananya agak lumayan gampang ya. Oke, tiga cukit ya, terus cukit secara memutar, secara merata ya. Terus cukit sampai semua bannya terbuka. Ini bannya juga agaknya kempes, jadi nanti kita cek dulu bagian ban dalamnya apakah bocor atau tidak. Proses pengecekan ban dalamnya saya skip, langsung ke proses ban dalamnya sudah ada ya. Ini saya melakukan penarikan ke ban dalam. Setelah itu ban lapisannya saya keluarin juga. Setelah itu saya keluarin bagian ban luarnya ya. Saya lepasin pakai dua cukit, tapi bagian dalamnya yang saya cukit ya. Oke, dua cukit ya, cukitan ketiga. Oke, setelah tiga cukitan lanjut kita tarik saja. Oke, setelah sudah terbuka kita tarik juga langsung lepas ya. Oke, sekarang saya siapkan ban barunya. Saya copot bagian kemasannya atau bagian plastiknya ya. Saya copot pelan-pelan secara memutar. Biasanya sih digunting tekannya, tapi biasanya jadi berantakan biasanya tuh, bisa. Jadi saya pakai putar-putar aja sedikit demi sedikit, biar ketahuan juga bannya masih baru ya, masih segel. Oke, masih proses pembukaan kemasan pada bannya ya.
Nah, setelah bannya terbuka semua, lanjut kita ke proses pemasangan bannya ya. Ini saya lanjut ke proses pemasangan ban luarnya. Rotasinya ingat harus sesuai ya, atau rotasinya harus mengarah ke depan atau memutar ke bagian kanan searah jarum jam ya. Nah, rotasinya jangan sampai salah, jadi nanti malah perputarannya jadi nggak enak kalau salah rotasi. Ini setengahnya sudah masuk, lanjut saya cukit pelan-pelan ya. Jadi setelah cukit atasnya, kemudian bawahnya juga jangan lupa dicukit. Sambil kita tekan-tekan supaya bagian ban luarnya itu masuk ke dalam ya. Ya, cukit juga bagian atasnya. Oke, sambil kita tekan-tekan bagian sebaliknya, kemudian kita cukit bagian bawahnya, kemudian kita cukit lagi ya. Nah, setelah setengahnya sudah masuk, lanjut kita setelah sudah masuk semuanya, selanjut kita masukkan ban dalamnya ya, karena ini bukan ban tubeless, jadi kita pakai ban dalam. Oke, setelah itu kita cek dulu bagian dalam ban luarnya, karena ini ban baru jadi aman. Lanjut saya pasang ban dalamnya. Kita memasang dari bagian lubang peleknya dulu ya, pelek lubang yang masukin dop. Oke, setelah bagian dopnya sudah dimasukkan, oke, lanjut saya masukkan ban dalamnya perlahan-lahan sedikit demi sedikit ya. Oke, setelah masuk semua, lanjut kita tekan-tekan dulu sebagian dari ban luarnya ya. Oke, setelah dirasa cukup, lanjut kita cukit. Hati-hati jangan sampai cukitnya kena ban dalam ya, perlu diperhatikan. Kalau saat pencukilan atau pemasangan itu harus hati-hati supaya ban dalamnya itu tidak ikut tercukit, yang ada nanti malah bocor lagi ya. Sambil ditekan-tekan bagian atasnya. Kemudian kita cukit sambil kita tekan-tekan juga bagian atasnya ya. Sambil dicukit terus sambil tekan-tekan. Nah, sudah rata, sudah masuk semuanya. Lanjut proses pemasangan pada bagian dop. Setelah masuk semua, saya pasang pentil pada bagian dopnya ya, untuk nanti kita pompa bagian dopnya. Nah, setelah sudah terpasang semuanya, lanjut kita pompa. Saya kalau melakukan pelepasan atau pembongkaran bagian luar ban belakang, biasanya saya buka dulu knalpotnya ya, karena kalau knalpotnya masih terpasang, biasanya knalpotnya itu malah ditarik-tarik, jadi takutnya knalpotnya bakalan pecah atau ada robek gitu ya. Jadi lebih aman knalpotnya dilepas gitu, biar cara pas pencongkelan itu juga enak, jadi tidak terhalang oleh knalpot ya. Beda tempat beda cara sih, ada juga banyak senior yang tidak usah dicopot knalpotnya juga bisa ya. Ini saya melakukan proses pemasangan knalpot, jadi knalpotnya saya pasang kembali ya, saya pasang kembali knalpotnya. Oke, setelah bagian baut mesinnya saya pasang, dan bautnya pakai baut 10 ya. Nah, yang baut yang kedua saya pasang juga.
itu baut pada bagian penyangga knalpotnya juga kita pasang pakai baut 14 ya, pakai baut 14 ya. Tinggal kita kencangkan aja keempat baut tersebut, yang 2 di depan, yang 2 di belakang. Ya, kita kencangkan seluruh baut ya. Oke, setelah terpasang semuanya, oke, prosesnya sudah selesai ya. Jangan lupa klik subscribe ya, biar video ini makin berkembang, biar semangat bikin kontennya lagi. Terima kasih.